Aceh kembali menangis. Kali ini bukan karena desing peluru atau sepatu laras tentara, bukan juga karena bencana alam tsunami. Aceh hari ini menangis karena bencana ekologis akibat serakahnya manusia. Air bah menyapu rumah-rumah dan harapan rakyat Aceh. Para cukong kayu, pengusaha sawit ilegal, dan korporasi yang main mata dengan para pejabat telah membabat hutan, menelanjangi bukit, dan meluluh lantakkan benteng alam tanah Rencong. Tengoklah ke hulu, di mana hutan-hutan lindung yang seharusnya menjadi penyangga kini bopeng dikeruk tambang atau disulap menjadi perkebunan monokultur. Logika ekologi ditabrak habis-habisan demi logika laba. Ironisnya, perusakan masif ini seringkali terjadi terang-terangan, namun hukum seolah tumpul ke atas dan mendadak buta. Ketika air bah menerjang pemukiman, rakyat kecil di hilir yang tak tahu apa-apa dipaksa menanggung derita, sementara para cukong duduk manis menikmati hasil jarahan alam tanpa tersentuh lumpur sedikit pun. Di tengah duka itu, respons negara justru menabur garam di atas luka. Bantuan datang lamban, seolah Aceh bukan prioritas mendesak. Lebih parah lagi, alih-alih menenangkan, pernyataan-pernyataan pejabat di Jakarta justru kerap bikin kuping panas. Pertanyaannya sederhana, yakinkah kita para perusak hutan dan pejabat korup itu akan diseret ke penjara? Harus ada yang bertanggung jawab atas luka rakyat Aceh akibat bencana ekologis ini. Tapi apakah kita bisa berharap keadilan itu benar-benar akan tiba untuk rakyat Aceh? Rasanya naif jika kita masih berharap. Skeptisme ini punya dasar yang kuat. Rakyat Aceh sudah kenyang makan janji kosong. Lihat saja bagaimana negara memperlakukan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden Jokowi memang sudah mengakui dosa negara atas tragedi Simpang KKA, penyiksaan di rumah Gudong, dan pos Satis di Aceh. Belum lagi tragedi pembantaian Tengku Bantakiah dan santrinya. Tapi pengakuan itu hanya berhenti di pidato. Sampai detik ini, tidak ada satupun jenderal atau pelaku utama yang diseret ke meja hijau. Keadilan bagi korban tak lebih dari macan kertas, hanya garang di dokumen, ompong di peradilan nyata. Pola ini terus berulang seolah menjadi takdir buruk bagi Aceh dalam berelasi dengan Jakarta. Sejak awal Republik ini berdiri, Aceh, sang penyumbang modal kemerdekaan, justru menjadi pihak yang paling sering dikhianati. Soekarno pernah berjanji manis pada Tengku Daud Beure soal syariat Islam, namun janji itu menguap begitu saja, memaksa Aceh melawan lewat DITI yang kemudian dihantam oleh pusat dengan kekuatan militer. Padahal mereka hanya menuntut keadilan yang dijanjikan. Lalu datang era Soeharto yang jauh lebih brutal. Dengan dalih menumpas separatis GAM, Orde Baru menjadikan Aceh sebagai ladang pembantaian lewat daerah operasi militer atau DOM. Ribuan nyawa warga sipil melayang, perempuan diperkosa, dan anak-anak kehilangan masa depan. Negara ini berutang nyawa dan kehormatan pada rakyat Aceh. Dari pengkhianatan Soekarno, kebrutalan Soeharto, kepelikan pasca reformasi, hingga janji setengah hati di masa kini, Jakarta tidak pernah benar-benar tulus. Negara ini punya dosa sejarah pada Aceh yang belum tuntas hingga kini. Negara harus minta maaf, bersujud memohon ampun, dan menegakkan keadilan yang nyata bagi rakyat Aceh. Juni 1948 menjadi titik mula sandiwara besar yang digelar di Hotel Aceh Kutaraja. Presiden Soekarno datang dengan wajah memelas, merayu para saudagar dan ulama untuk membantu Republik yang sedang sekarat dikepung agresi Belanda. Di hadapan Tengku Daud Bure, Soekarno bersumpah demi Tuhan akan memberikan hak bagi Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam jika perang usai. Janji manis itu diucapkan sambil terisak sebuah air mata yang kelak terbukti hanyalah senjata manipulatif seorang politisi ulung. Rakyat Aceh yang memegang teguh kehormatan agama luluh seketika melihat bapak bangsa menangis di hadapan mereka. Tanpa ragu, mereka mencopot perhiasan emas dan merogoh saku dalam-dalam hingga terkumpul dana sebesar 120.000 Straits Dollar ditambah 20 kg emas. Harta itu menjelma menjadi pesawat Dakota berkode RI-001 seulawah, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Aceh dengan ikhlas memberikan nyawanya bagi Republik, percaya sepenuhnya bahwa Jakarta akan membalas ketulusan itu dengan keadilan. Namun, balasan yang diterima Aceh justru sebuah tamparan keras tepat di wajah. Hanya 2 tahun berselang, pada 1950, pemerintah pusat secara sepihak membubarkan Provinsi Aceh dan meleburnya ke dalam Sumatera Utara.
Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia di Aceh yang berjasa besar dalam perang kemerdekaan turut dibubarkan tanpa sisa. Identitas politik dan militer Aceh dilenyapkan begitu saja, seolah jasa-jasa mereka di masa revolusi tak pernah ada harganya. Pengkhianatan itu semakin telanjang ketika Soekarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan pada Januari 19